Jadi bagi teman-teman, jadi bagi teman-teman yang ingin belajar bahasa asing, boleh join bersama kami dan bisa follow IG-nya Mabisyara, yakni Mabisyara_community. Jadi pada hari ini kelas online Mandarin kita akan dibawakan oleh Kak Nurmila Sari. Jadi saya akan jelaskan sedikit tentang Kak mentor kesayangan kita pada hari ini ya. Jadi beliau adalah pengurus di Mabisyara Community pada tahun 2020 sampai 2022 dan juga merupakan mentor Mandarin dari tahun 2022 sampai sekarang, dan juga Kak Nurmila Sari ini adalah penerjemah Mandarin di PT Xingyu Energy Kabupaten Morawali, Sulawesi Tengah. Jadi Kak Nurmila Sari ini benar-benar berpengalaman ya. Jadi kalau misalnya teman-teman memang punya ketertarikan dalam bahasa Mandarin, bisa disimak dengan baik. Jadi untuk efisiensi waktu, mari kita mulai kegiatan kita pada pagi hari ini. Kepada Laus kita dipersilahkan. Oke, thank you Multika. Oke, selamat pagi teman-teman semua. Hari ini yang join, apakah kalian yang baru baru gabung hari ini atau ada yang dari kelas kemarin, kelas sebelumnya? Ada yang baru bergabung kah hari ini? Karena saya mau pastikan dulu, karena kelasnya ada yang baru bergabung kah? Baru gabung ya? Yang lain ada yang kelas, ada yang sudah ikuti 2 kelas sebelumnya kah? Ada yang sudah ikut 2 kelas sebelumnya? Saya baru ikut yang satu kelas itu, Lausya. Oh, yang kalau 2 kelas, yang kelas 2 kelas sebelumnya sudah ada yang ikut. Halo, halo, Oh, 2 kelas, oke. Jadi untuk teman-teman yang masih ini ya, yang masih saya sudah ikut kelas Jepang sama kelas. eh Bukan nggak, maksud saya itu kelas Mandarin, kelas yang ini kan kita sebelumnya sudah ada 2 kelas yang jalan ya, kelas yang dari basic kemarin pengenalan nada, sama apa yang kedua itu apa ya kemarin yang numbering apa begitu. Jadi kelasnya ini saya tidak ulang dari awal ya. Saya akan berikan kelas yang berlangsung. Jadi kita tidak mengulang materi dari awal. Jadi untuk teman-teman yang mungkin baru bergabung hari ini bisa nonton video kelas sebelumnya di link YouTube. Nanti dikirimkan ulang sama pengurusnya di grup Mandarin di WA. Jadi kita lanjut saja materinya untuk hari ini. Kita akan belajar tentang kata ganti dan kata tanya dalam bahasa Mandarin ya. Tunggu ya. Eh, ini terlihat nggak? Share screen saya terlihat, sudah terlihat belum? Halo? Terlihat Terlihat tadi, Lausya. Oh, oke. Wait ya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang kata ganti dan kata tanya ya. Kata tanya. Nah, ini materi untuk hari ini. Nanti saya akan jelaskan satu-satu. Kita lihat dulu ya, kita perkenalan dulu dengan kata ganti orang. Jadi, dalam bahasa Mandarin itu, eh, kata gantinya tidak, ya mirip-mirip lah dengan bahasa Inggris atau bahasa Indonesia. Cuman dia kayak misalkan kata kata wo.
atau saya. Gimana ya? Nggak ter... Oh, teman-teman ini lihat aja dulu ya. Nanti saya jelaskan di papan tulis. Yang kayak ini, contoh kayak wo artinya saya. Kalau kita mau ganti jadi kata ganti orang, jadinya kita tambah aja men. Jadi wo men artinya kami atau kita gitu. Jadi dia lebih ke tambahkan aja men di belakang. Semua kata ganti wo, ni, ta atau dia laki-laki atau dia perempuan tuh tambahkan aja men di belakang. Jadi dia menjadi kayak misalkan wo men, jadinya kami atau kita. Kalau misalkan ni men, kalian. Terus kalau misalkan tamen, artinya mereka. Tergantung konteksnya. Kalau misalkan tanya ta laki-laki, ini yang membedakan antara laki-laki dengan perempuan itu tanya agak berbeda ya. Ini bisa dilihat enggak? Saya tidak bisa pakai pen di sini soalnya. Bisa dilihat perbedaannya antara laki-laki dengan perempuan itu di karakternya. Bisa dilihat enggak? Bisa, Kak. Jadi itu perbedaannya ya. Kalau misalkan kita pakai karakter laki-laki, laki-laki, terus tambahkan men, berarti artinya mereka laki-laki, mereka ya. Mereka itu lebih dari satu orang. Terus perempuan, pakai juga karakter perempuan, terus tambahkan men, artinya mereka perempuan. Jadi lebih ke kayak gini. Tambahkan men saya di belakang. Mereka sudah jadi kata ganti. Terus kata ganti kepemilikan. Nah, selain kata ganti orang, ada juga kata ganti kepemilikan. Jadi dia tambahkan te, kayak 我的,这是我的. Ini punyaku, 我的,你的,你的, punyamu. 他的, punyanya. 我们的, punya kami. Itu. Jadi kalau yang kata ganti kepemilikan, bedanya sama kata ganti orang, kalau kata ganti orang dikasih ditambahkan men. Kalau kata ganti kepemilikan tambahkan te. Jadi kalau misalkan kita mau bilang bukuku, 我的书 atau pulpenku, 我的笔 gitu. Oke, nanti kita lanjut lagi ke pembahasannya. Kita lihat aja dulu ini. Terus yang kata tanya, nanti aja kita bahas kata tanya. Kita bahas dulu tentang kata ganti ya. Oke, sudah terlihat papan tulisnya? Sudah terlihat, Kak. Oke. Oke, sekarang kita akan bahas yang pertama itu kata ganti ya, kata ganti. Akan bahas kata ganti. Kata ganti. Yang pertama kata ganti orang. Kata ganti orang itu yang kayak apa tadi, kayak 我 kalau tambahkan apa? Kalau kita mau bilang mereka kami, Men, Kak. jadi dia tambahkan aja men. Jadi artinya teman-teman nanti mungkin bisa lebih aktif ya, mungkin apa suaranya bisa dibuka semua. Jadi pada saat saya bertanya mungkin kalian bisa lebih aktif.
Coba. Kalau misalkan wo tambah men jadinya Kami. 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 Tuh kami. Nah, ada lagi ta. Ini ta apa ya? Laki-laki. Tuh ta laki-laki. Jadi kalau tambah men, Tak. Taman. Kami lagi. tuh tamen jadi Kami laki-laki. 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 mereka laki-laki. Mereka ya tuh mereka laki-laki. Bedakan ya antara ta laki-laki dengan ta perempuan. Ta ini juga sama ta. Cuman bedanya di sini, di hansenya. Oke? Ini tambah men artinya Kalian. Kalian. tuh kalian. Cocok. Jadi ini ya, kata ganti dalam bahasa Mandarin. Tinggal tambahkan men, gampang sekali tuh. Tinggal tambahkan saya men. Jadi mi kalian, kita, mereka. Terus kita bahas lagi tentang kata ganti. Apa yang kedua? Kata ganti apa tadi? Tidak ada yang perhatikan. Apa? Kata ganti Kepemilikan. kepemilikan. Tuh kata ganti kepemilikan. Kalau kata ganti kepemilikan dia gimana sih? Cara jadi dia tambahkan te. Jadi kalau mau Kak bilang punyaku, Water. Water. tuh wo tambah D. Water. te. Artinya Wow, punya. Milik. punyaku saya. atau milikku atau punya saya. Ya, kalau ini tambah te, Punya Milik, milik. Punya kamu. ya bisa punyamu atau milikmu atau punya kamu bisa. Atau coba apa ya lagi? Tate. Tuh te. Apa? Miliknya laki-laki. Punyanya laki-laki. punya dia dengan laki-laki. Tuh kamen, kamen tuh. Artinya Punya mereka. Punya mereka. tuh punyanya mereka perempuan, pintar. Punya mereka, Perempuan. mereka perempuan. Gampang tuh. Bedanya cuma dikasih tambahkan men sama te saja. Jadi kayak gitu. Kata ganti eh kata ganti orang dengan kata ganti kepemilikan. Coba kita buat contohnya ya. Contoh. Contoh kata ganti. Kalian sudah ada yang menghafal kosakata yang kayak mama, papa, adik, Saya Kalau juga ya. mama, mama, Sedikit. titik, Oke. Oke. Sekarang kita bikin uh, contoh tentang kata ganti orang digabung dengan kata ganti kepemilikan. Misalkan saya mau bilang uh, mama kami, mamanya kami. Saya bilangnya gimana ya? woman ke mama. woman teman. 对，我们的妈妈。咦
Salah kan? Oh. Allah Akbar. 我们的妈妈， Oh, minta maaf. 对，我们的妈妈 artinya ibu kami. Jadi kata ganti kepemilikan, kata ganti orangnya itu woman, terus kata ganti kepemilikannya ini, ya kata ganti kepemilikan, terus objeknya yang dijelaskan, kata bendanya yang dijelaskan adalah mama. Mama. Ah, jadi artinya mama kami. Jadi dia polanya kata ganti orang, kata ganti kepemilikan, baru kata benda, noun. Noun. 我们的妈妈. Kalau kalau mau Kak bilang eh bapakku, 我的 Water 爸爸，对，我的爸爸， Oh, apa? 对，我的爸爸. Kalau mau Kak bilang bukuku, water su. 对，我的书，对. Kalau mau Kak bilang eh apa ya? Pulpennya, pulpenmu. Nita. Itu kan. 你的你的 Nita 笔， pi. 你的对，你笔，的笔，你的笔，对对对. Jadi kayak gitu. Jadi simple sekali, Ji. Kalau membahas tentang kata ganti sama kata ganti kepemilikan. Tunggu ya, saya ada kata ganti. Dia harus. Oke, selain kata ganti yang kayak woman tambah men tadi toh, ada juga yang kata ganti petunjuk namanya. Kita tambah saja 3 kata ganti petunjuk. Ada yang tahu nggak kata ganti petunjuk itu seperti apa? Yang kayak gimana loh, Shay? Yang ini itu atau? Tuh yang ini itu. Kayak Ya kan? ini punyaku. Bagaimana cara bilangnya ini punyaku? Ya ke water tong. 这 Eh, 个我的，这个我的. Jadi dia, eh jadi dia nggak perlu jelaskan kayak apa kata gantinya yang kayak 你的, tinggal bilang saja 这我的. Jadi dia kata ganti petunjuk yang kayak Ini. 对 Ini. 这个 Oh, 那个 Kasi kenapa lancar kayak nulis, Shay? ah Kenapa lancar kayak nulis? ya karena saya setiap hari menulis 这里 atau 这儿 ini saya tulis abal-abal Jina, nanti kalian cari sendiri misalnya yang bagus-bagusnya. Awal-awal kayak bagus yang kelihatan. Tapi sudah bagus ini loh, Sir. Thank you loh. Oh, 好的. 这个 nanti kita bahas lagi ini namanya classifier.
yang ke ini. Nanti kita bahas di pertemuan Oh, selanjutnya. ke. Nanti kita bahas di pertemuan selanjutnya. Jadi eh nanti 这个 artinya Ini Ini. ini. Kalau ini ada yang tahu enggak Itu. itu Itu. bacanya? Nike. Nak. naga Nak. Nake. 那个 itu. Terus dari dari ，Shirley。Shirley。ada yang tahu tidak perbedaan antara 这里 sama 这儿 sama 这里 Kalau Shirley di sana ya? ah 这这里 di Shirley. sini Iya. Oh, di sini. 对 di sini Hmm. kalau nali di 这 sana 里 dengan salah 这里 dengan 这儿 ini sama cuman dia beberapa sama aja artinya bisa pakai keduanya mau kita pakai nyamannya pakai 这儿 mau nyamannya pakai 这里 sama aja cuman dia memang ada beberapa tempat yang kayak berbeda kayak misalkan yang kayak di Shanghai mereka lebih pakai 这儿 kayaknya kalau di yang di Cina di tempat lain dia pakai 这里 tapi sama aja kayak Cinaku tuh ada beberapa orang yang pakai 这儿 ada yang pakai 这里 tergantung daerahnya mereka tapi artinya sama gitu terus sama yang di bawah juga bisa pakai 那里 sama 那儿 nah artinya sama 那里 sama 那里 artinya di mana artinya apa 你们 Tuh. di Oke kalau saya mau bilang ini bukuku 这个我的时候这个这个我的这个对kalau mau bilang itu pulpennya 拿个 naga tak naga ni tepi 哪个 beli tepi. ni pulpennya atau pulpenmu ya pulpennya itu pulpennya pulpen Hmm. ini pulpennya di sini otak atau itu sembarang saya yang penting pulpennya 拿个 jangan. naga ni tepi 他的，那个 pakai itu pulpennya naga tepi itu naga ni 他的 naga Ada. naga 哪个他的笔？对哪个他的笔 Oh, naga tuh. jadi tidak usah 他的笔 tidak usah double nih 哪个他的笔 sudah 他的笔 他ini kata ganti toh terus yang kata ganti kepemilikan dia pakai kata kepemilikan jadi setelahnya itu baru kata bendanya jadi yang dijelaskan ini apa punyanya si ta ini apa gitu jadi ini yang menghubungkan nih kalau itu kata benda selanjutnya itu adalah punyanya mengerti enggak ngerti 他的笔 Satu. jadi 那个他的笔 oke
Terus ada kata ganti petunjuk juga, zai. Artinya di. Kalau saya mau bilang, saya di sini. Aduh, lagi bermasalah kayak pulpenku. Nih, zai. Coba kita ke tanya jawab ya. Coba ini. Nih, zai nali artinya Kamu di mana? Kamu di kamu mana? di mana? Kalau saya mau bilang saya di sini, 我在这里。你我是在哪？你是我在这儿，我在这儿 bisa，我在这里也 bisa。我在这里。我在 Mm-mm. Salah. 我在这儿，astaga，我在这里我在这里也 bisa，我在这里 bisa，我在这儿也可以。我是佩里，对，你们要说我在这儿也可以，我在这里也可以。啊、sampai sini ada yang mau tanyakan kah? Coba dari materi yang awal tadi ada yang mau tanyakan? Ada yang masih belum mengerti kah? Saya minum dulu nah. Coba, ada yang mau tanyakan? Kalau kalian tidak bertanya, saya anggap kalian tidak mengerti. saya Lausya. Hmm. Kalau misalkan saya mau bilang itu pun itu punyanya penghapus dia laki-laki, gimana tuh Lausya? Penghapus bahasa Mandarinnya apa? Um, 橡皮擦，对，橡皮，oh 橡皮，橡皮，对，oh 橡橡皮。Mau bilang apa? itu punyanya itu punya penghapusnya dia laki-laki. Itu penghapusnya, dia laki-laki. Ya. Itu penghapusnya ini saja. Tidak usah penghapusnya punyanya. Oh, oke. Nah, itu penghapusnya dia laki-laki. Siapa yang bisa jawab? Bahasa Mandarinnya penghapus itu 橡皮，对，像 aduh, salah. Ada yang bisa jawab tidak? Itu penghapusnya, tapi pakai kata dia laki-laki. 这个它的墙壁 Itu bahasa Mandarinnya mana tuh tadi yang itu? Naga, 那对，个 naga 橡皮，naga 橡皮，apa 那 lagi tadi 个 itu dia 它 lagi? 的橡皮，对，那个他的橡皮，Oh, naga 他的那个对 naga 那 他的橡皮。对itu. Coba ada lagi yang mau bikin contoh? Kak, kalau misalnya kata ganti saudara ada nggak? Misalnya kayak saudara saya gitu.
Oh, saudara itu yang kayak adik laki-laki gitu ya? Oh, itu jatuhnya kayak adik ya. Kalau misalnya bukan saudara kandung, ada nggak? Kayak Saudara sepupu gitu. nggak Oh, ada sih, cuman itu kayak jarang jarang disebutkan kayak sepupu ya. iya. Ada. Cuman itu kalau misalkan kita mau belajar basic kayaknya jarang dipelajari karena itu kan termasuk apa ya, bukan yang basic. Jadi nanti kalau misalkan kalian mau, dia dia bukan kata ganti yang kayak kayak gini ya. Dia kayak kalian menghafal kosakata itu aja, kayak antara kakek, nenek, sepupu itu sudah termasuk kayak kosakata aja. Hmm. Nanti kalian pelajari di kosakata aja ya. Oke, Kak. Yang kayak gitu. Jadi dia kayak yang masuk kata ganti itu yang kayak gini-gini aja, yang kayak dalam bahasa Inggris sama Indonesia sama, yang kayak kami, mereka, itu dia termasuk kata-kata yang kayak sepupu, sepupu laki-laki, sepupu perempuan. Itu nanti kalau misalkan kita pelajari semua itu mengulur waktu untuk pelajari yang poin-poinnya gitu loh. Hmm. Mm-mm. Jadi nanti tuh bisa dihafal-hafal aja ya, nanti pas masuk HSK mungkin. Oh, oke, Kak. Oke. Jadi sekarang kita fokus ke yang ini dulu ya. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi? Kalau kalian tidak bertanya, saya anggap kalian tidak mengerti. Bahasa itu kalau misal partikel ke-nya saya ganti pakai se, Tidak itu boleh boleh bisa. saja atau kayak Oh, nase, nase, dihilangkan. biasa. Iya, dihilangkan ke-nya jadi se, Oh, pakai adalah. bisa. Itu ya. Karena se ini artinya adalah. Kayak misalnya saya mau bilang, ini adalah rumahku. Bisa. Karena ke ini dia toh, ke itu dia kayak partikel penghubung gitu loh. Oke lah, Jadi se. jadi dalam bahasa Mandarin itu kalau misalkan kita mau kayak kita mau bilang sesuatu, tidak boleh langsung bilang eh kayak apa ya, bukuku, langsung saya bilang bukuku, nggak bisa kayak bilang wosu. Jadi dia harus ada partikel ke-nya. Jadi ini dia namanya classifier. Classifier ini nanti kita pelajari lagi karena ada juga banyak jenis-jenisnya. Cuman untuk secara umumnya itu kalau misalkan kita tidak tahu classifiernya yang lain, kita boleh pakai yang ke secara umumnya. Kayak gitu. Jadi tidak bisa misalkan kita mau menghitung benda, misalkan dua dua buah buku. Kita nggak bisa bilang liang Ya, liang su. Kita nggak bisa bilang liang su. Harus ada classifiernya. air. Kalau kalau buku itu classifiernya pen. Tapi karena kalau kalau misalkan kita tidak tahu classifiernya, kita bisa pakai ke yang classifier secara umum. Jadi dia tidak bisa kita bilang eh san 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 Sang. apa ya, sanren, ya kita mau menghitung orang sanren itu nggak bisa. Kalau Oh, harus ada sangkeren baru jadi kalimat. Jadi eh harus ada partikelnya. ya harus ada classifiernya, partikel ke ini yang menghubungkan antara tiga dengan orang ini. Jadi dia tidak bisa kita bilang tiga orang langsung Sandren, tidak bisa. Tapi ini yang untuk partikel ke ini nanti kita pelajari di pertemuan selanjutnya ya, karena dia ada beberapa macam partikel yang akan saya jelaskan di pertemuan selanjutnya. Jadi supaya kalian tidak apa ya, tidak bercampur-campur materinya. Oke? Lah, Ustaz, berarti ini yang partikel umum digunakan ini yang ke ya. Ya, Yang ini partikel umumnya. Misalkan kan classifier itu banyak ya, bukan cuman ke, tapi yang umumnya itu ke. Kayak misalkan untuk untuk hewan ya, dia pakai ini. Kayak misalkan satu ekor kucing, ya. itu mau. Jadi nggak bisa pakai i ke mau. Tapi kalau misalkan kita tidak tahu, bisa pakai i ke mau. Mengerti? Ini classifier umum, partikel umum. Adalah se, mimpi. yang menghubungkan kalimat. Jadi kita tidak bisa langsung menghitung tanpa pakai classifier. Bukan menghitung sih, membuat kalimat kayak menghitung sesuatu. Kayak satu orang, dua orang, iren. Jelek tuh didengar. Hmm.
Jadi harus pakai 一个人 baru bagus. Oke, masuk di ini tadi ada yang masih mau bertanya. Ini bisa ya, yang kalau misalnya kita mau ganti ke itu jadi 是. Karena 是 ini artinya tadi apa? Adalah 对, adalah. Adalah bernada mi juga. Artinya kalau misalkan 这是我的书, kayak ini bukuku, bisa pakai 是. 是 Mm-mm. 是，这时我的妈妈，这时我的爸爸，这时我的笔，这时我的 nang pengyok. 手机，这是我的男朋友，这是我的手机啊，可以，都可以，是跟个也可以的。Oke, ada yang mau tanyakan lagi yang lain? Yang lain sudah mengerti kah? Kalau tidak bertanya berarti tidak mengerti dia. Iya toh? Coba. Coba ada yang mau bikin contoh lain tentang gabung antara kata ganti kepemilikan sama kata ganti petunjuk. Hmm. Apa? Coba. Kalau misalnya kami sedang belajar. Bisa. Kami bahasa Mandarinnya apa? Waman. Kami Wo tambah men. Kata woman. ganti. Woman. Kalau sedang itu dia bisa tadi ini Puncak. bisa ini bisa juga artinya sedang. Oh di Yang cai. ya Cai. 我们在 woman. 对，我们在学习。 Sorry. 对，woman 在学。我们 tunggu dulu jelek sekali tulisanku. Jadi bahasa Mandarinnya apa tadi? 我们 Woman apa? Waman cai suesi. 对，学习。我们 Cai 在 suesi. 学习。学习itu belajar ya. 学习。学习我们在 kalau misalkan saya mau bilang saya tunggu. 睡 woman kalau saya mau bilang saya di sekolah. 我在 oh 学校。susai. 学 Ini 校 bacanya 在 oh cai ya 在 susai. 学校。学校对，学校 Oh, sekolah. cai suesi ya. 对，我在学校。学校 Jadi ini cai ini bisa dipakai sedang sama 我在睡觉。学校我在 away。
我在学校。Jadi cai ini bisa artinya di, tergantung konteksnya. Bisa artinya sedang. Oke? Lausya, saya mau bertanya, Lausya. Tanya-tanya. eh ini kan kayak seperti penulisan shu sama xiao. Kenapa ndak sheng tiao-nya itu ada di u, di vowel u? Oh, di Oh ya, shu. Oh, saya kira tuh maksud saya itu yang sentiaunya itu sebelum huruf vowelnya. Enggak, ini dia bukan di ya, di e. Oh iya, iya Salah. maksudnya. Oh, Ini sentiaunya di e. Shui. Ini. Dia bukan di u. oh saya kira itu tanda-tanda sheng tiao itu maksudnya sebelum huruf vowel. Misalnya ada u ketemu e, berarti di u dulu. Oh, tidak Ji, itu Oh, tergantung Hanse-nya Ji. Kalau misalkan kita belajar, kita perhatikan saja di mana dia, di mana kan itu Hanse, bukan, maksudnya bukan kita yang tentukan di mana harus ini ya. letak ininya toh, bukan Oh, kita yang tentukan di mana letak nadanya. Jadi kita sendiri yang lihat di mana dia letak nadanya, berarti itu yang bunyinya pakai nada. Jadi kayak nggak mungkin kita bilang suwe, iya. toh? Saya kira di sebelumnya itu, iya langsung. Tidak, tidak. Jadi dia lihat saja, perhatikan saja. Kalau misalnya kita lagi menghafal Hansel, lihat saja, perhatikan nadanya di mana. Jadi kalau misalkan nadanya di berarti e-nya yang naik ya. Shue, bukan suwe, kan agak lain. Iya, iya. Teh, jadi kayak xiao, xi yao, shue xi yao, di a-nya yang turun. Jadi ini aturannya memang dari dasarnya Mi, bukan kita yang tentukan nadanya harus di mana. Oke? Oke, oke langsung. Oke. Tes ya. Oke, ada yang mau tanyakan lagi, yang lain? Yang lain bertanya dong. Coba. Lausya, terus kalau penentuan nadanya itu yang sheng tiao-nya nada tiga, nada dua itu bagaimana Lausya? Kalau kita mau eh Nada 3, nada 2 itu ada di video sebelumnya ya. tidak Lausya, maksudnya penulisannya kan ini langsung wo nada-nadanya. Gimana ya? Misalnya datar ke penulisan gini ya. Bagaimana ya maksudnya? Tidak mengerti saya. Oh, maksudnya Lausya kan ini kayak woman sa. Ini kan maksudnya sudah ditentukan anunya apanya? Eh, Tiaunya, nada-nadanya. Maksudnya dalam penulisannya bagaimana caranya tuh Lausya kita tentukan nada-nada begitunya. oh, kita hafal nadanya. Oh, Bukan kita yang oh, tentukan ya. Kayak misalkan iya, kita tahu ini peraturan mutlak, tidak bisa diganggu-ganggu dan tidak bisa diubah sama siapapun. Jadi ya. kalau kita hafal itu Hansenya, kita menghafal Hanse, terus nada 3 ndak bisa kita ganti nada 2 semau tak. Oh, harus dihafal anunya ya Lausya. Tuh ya, harus dihafal. Tidak bisa kita, eh nada 3 susah, nada 2 mudah itu. Kayak nggak mau jadi nada 3, nada 2 saja. Artinya kita ganti sendiri toh. Hmm. Nggak bisa, ini sudah mutlak, tidak bisa diganggu, tidak bisa diganti. Oke? Oke, oke Lausya. Oke. Ada yang mau tanyakan lagi? Sembarang saya tanyakan. Tentang ini, kalian mengerti nih kah? Ah, sudah sudah Parah. paham belum tentang yang kata ganti ini? Kalau sudah paham, kita lanjut ke kata tanya ya. Nah, Kata tanya itu yang bagaimana sih? kat- Sama, cama, wai, sama. sama se Ah, se pernah dengar ai istilah ai. Yang begini ya Lausya, shen manis siang si siang ce. iya, jadi maksud kata tanya ini apa? Coba, Oh, pernah dengar istilah apa? adik Simba enggak dalam bahasa Indonesia? 5W1 haji loh. Lima Iya, ya. 5W1H, 5W1, W1H ya. 5W 5W1H tambah 1H. satu H.
Ini Ya, kalau dalam bahasa Inggris ya, kalau adik Simba dalam bahasa apa, oh, di mana, kapan, kapan, siapa? siapa, mengapa, bagaimana. Nah, ini Bagaimana? dalam bahasa Indonesia. Kalau ini dalam bahasa Inggris, why, what, where. Toh? Iya, how. Itu yang dimaksud kata tanya. Hmm. Dalam bahasa Mandarin juga ada, cuman dia tidak ada istilah-istilahnya yang kayak 5W1H. Jadi yang kayak wait. Siswa. Yang pertama itu 真的 对，什么 artinya? apa? Apa? 对，什么？哈？什么？什么？你说什么？什么 apa? 你想着？对，artinya apa? Terus apa? Terus eh, kata ganti ini juga punya beberapa aturan ya. Kadang dia polanya tidak selamanya kayak di belakang. Shenme tidak selamanya di belakang. Tapi nanti kita bahas. Mungkin hari ini tidak sempat nih kita bahas. Jadi nanti kita saya jabarkan saya dulu apa itu kata tanya dalam bahasa Mandarin. Ya Ya, sama aja lah dengan bahasa Indonesia. Apa, siapa. Ini apa? 这，哎，哦，是，谁 oh谁？ artinya? Mana? Bukan. Oh siapa? Siapa? Oh siapa? 对，siapa? 第谁？三，哦是谁？ tiga, dua, tiga. Oh, nah, Di mana? yang Oh, mana? yang mana? Oh, Oke, salah. Nar atau bisa juga nali. Allah. wow. Artinya, Di mana? tue. Di mana? Lalu ada Allah. Ini Shenmen. English. Hmm. shen 什么学校？什么时候，时候？对，时候哦，时什么候，时候？Tak apa-apa, jangan takut salah ya. Yang maaf, penting, yang penting kalian aktif. maaf. 没事的. Artinya, Di kapan? 对, kapan? 什么时候? Kayak misalkan, ayo pergi, anu deh, ayo pergi makan deh. Kapan? Lausnya, Kak, bisa juga saya pakai ini, ni Shenmen. 你什么时候？对，你什么时候? Kayak kapan kok? Kapan apa dulu? Enggak, 你什么 maksudnya 时 kata kata kapan kan bisa juga pakai Shenme, bisa juga pakai ni Shenme ya. 你什么 itu dia pakai subjek berarti. Berarti kita Oh, mau harus ada bertanya. subjeknya. Heeh. Oh, Ya, kalau ini kan kata tanya saya toh. Kayak misalkan, nih, kalau misalkan kita mau bilang nih 什么时候 harus ada apa? Kata apa lagi yang di belakang itu? Kamu saya cas dulu tabku. Keterangan. Ya, harus keterangan. ada keterangan. Nih 什么时候 apa? 什么时候结婚? 什么时候 kapan kau menikah? 什么时候结婚? 西时候回来 kamu pulang. 什么时候过来? Ya. 什么时候回家? Harus ada kata keterangannya di belakang. Dia tidak bisa. Ini 什么时候? Orang blunder. Apa? Di 什么时候 Oh. apa? Tapi bisa bilang kayak tidak usah pakai nih. Kayak bertanya saya, 什么时候? Kayak misalkan, ayo kita pergi makan deh.
什么时候? Kapan? Kayak gitu. Kapan? Kapan kita makan? Oke. Aduh, aduh. 6. 为什么? Wei Dui, 为什么? Artinya, Kenapa? ya. Siap. Mengapa? Mm-mm. Jadi itu. Sama ada lagi satu. Senme. Apa yang kurang? Senme. Bagaimana? Tuh. Ah, siapa? Cenma. Atau Bagaimana? tue. Bagaimana? Oke, ini nah. Nah, kata tanya dalam bahasa Mandarin. Tapi ada ya kata tanya secara umum. Apa itu? Kata tanya yang kayak kayak dalam bahasa Indonesia itu kayak dalam bahasa Indonesia itu kayak kah? Apakah sudah mau makan kah? 你 Hah? 这 Tue. Kata tanya 你饿 kata 了 tanya 吗？ yang ma. Jadi 嗯， setiap ada kata tanya yang ma ini berarti dia setiap ada kata ma ini berarti dia bertanya kayak 你吃饭了吗?你洗澡了吗?你结婚了吗? Oke. Jadi kata tanya yang kayak kayak kah, sudah nikah, 好了吗?好了吗? Sudah nikah? Gitu. Nah, selain berapa ini? Selain 7 ini ada satu ma yang artinya bertanya juga. Oke, untuk fungsinya. Tunggu ya. Apa? Ini sebenarnya tuh panjang penjelasannya. Apa kalian mau pelajari hari ini atau di pertemuan selanjutnya? Kayak contohnya, kita bikin contoh saya satu-satu nah. Contohnya, ada yang bisa kasih contoh tidak tentang shenme? Pakai pakai kata ganti sama ini yang tadi. Kata ganti, kata ganti orang, kata ganti petunjuk, kata ganti kepemilikan. Katakan. Hmm, Kalau saya mau bilang Lao Shenme nih siang Ci, apa itu? apa kamu mau makan? 哎，不是相袭，Oh, 相 Shangxi. 袭 Oh, Shangxi. 是是. Makanya itu kemarin kenapa saya suruh kalian belajar tentang how to pronounce. Kayak bagaimana cara pelafalan bahasa Mandarin itu. Jadi supaya kalian tidak salah salah ucap begitu ya. Hmm, Xiang yang chi, chi, ini susah, yang ini Lao Che, Che, chi, Che, 吃饭. Aduh, yang Che, Che, bacanya apa? Che, 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 makan, 吃 Che, 吃 Che. 吃饭.
你现在吃饭吗? Oh. Tapi itu tidak ada hubungannya dengan ini, dengan pertanyaan. Ada di situ tapi yang pakai pakai yang ma. Ini Oh, dulu yang yang ini ma. pakai Oh, shenme. Shenme. Nah, coba bikinkan saya kalimat pakai shenme. Terus pakai salah satunya di pakai. sini. Eh, Terus pakai kata ganti tadi sama kata ganti orang, kata ganti petunjuk sama kata ganti orang sama kata ganti kepemilikan. Wow. Maksudnya gabung saja kayak contohnya tadi ya contoh ya. Kasih contoh satu. Kasih kalian contoh satu. Apa ini? Apa ini? Nah, Ya. ini apa? Yang mana? 是 Oh, Geser ke kanan. 对，是 gitu. ini apa? Nasi. Nah, 是什么? Artinya? Itu apa? Itu apa? 对, itu apa atau apa itu? Oh, Bisa. Coba siapa? Bikinkan saya kalimat pakai siapa? Tunggu saya izin ke toilet dulu nah. Kalian bikin kalimat dulu. Udah. Apa? Yang pakai siapa coba? Pakai coba mau bilang apa? Bilang saya dalam bahasa Indonesianya. Siapa nama temanmu gitu Kak? Ah, siapa itu bahasa Mandarinnya? 谁 Hey, si. Si. Teman? Tunggu tunggu. Peng- Siapa? Tuh terus temanmu nama? 名字名字 Ah, 叫你 Kalau kita mau bilang siapa nama temanmu? Tunggu ya, tunggu ya. 谁 Si.怎么了？请问一下那个迪巴斯，他的实习期快到了，他要不要转正？什么时候？下面的 ID 卡刚发的。那个是 Dimas 吗？对对对，迪巴斯。好的好的，我看一下。这是你要
Tunggu nak, kalian bikin dulu. Eh, 你的朋友叫什么名字？对啊，你的朋友叫什么名字？对，你的朋友叫什？tidak usah pakai 名字. Siapa 嗯，saja? 叫谁? Temanmu dipanggil siapa? 你的朋友叫谁? 叫是 叫itu dipanggil. ya 叫 Atau bisa 你的朋友的名字是谁? Tunggu, tunggu ya. Tunggu, tunggu, tunggu. Ada. Coba, tunggu, tunggu. 喂，那个阿弟哥问你的那个是弟吗？是，哇哦，他问你啊，不是问，不是，他不让你问弟吗？是，就是他问你，你是不是通过弟吗？了吗？是不是他3个月了？对，他已经3个月了，你就是，有技术给他机会吗？对，你跟他弟哥说一下。好的。Oke, tunggu, lumayan lah Ustaz bisa listening juga. itu masalah pekerjaan. Tunggu ya. 嗯、对，你 pakai te ya kata kepemilikan 你的朋友. Tadi tuh Taufik bilang oke, cuman kurang kata te. Oh, nih. Eh, Oh. 你的朋友. Oke, kita kasih contoh. Yang lain tidak tidur jika ini. jam 你的, kritis lah ya. Ini aduh. 你的, salah. Salah, salah. Ini karena dia ada 2 kata kerja. Terima kasih yang saya. 学校 Sebenarnya kalau 我你的朋友的名字 itu
Tidak usah pakai mingzi. Kalau kalau dia pakai mingzi tuh dia sebenarnya di sini harusnya senme, kayak apa nama temanmu, ya toh? Kalau siapa nama temanmu itu dia lebih ke ni pengyo, ni de pengyo jiao谁? Oh, tunggu tunggu. Sorry sorry ya. Ni de Maaf saya potong ya. Saya barusan ini. Ini berapa lama butuh proses untuk bisa menulis seperti ini? Maksudnya apa harus dihafal semua karakter-karakter yang ada di sini atau ada aturannya? ah ada aturan menulisnya, Kak. Jadi kita kayak tidak asal menarik kayak misalkan ini toh. Nah, dia ada aturannya, tidak tidak langsung, tidak bisa kayak langsung ini dulu terus ini dulu sesuka hati kayak saya sukanya ini dulu deh terus ini deh lebih gampang kayaknya begini terus begini, tidak boleh. Jadi ada aturan menulisnya. Jadi eh, oke, nanti mungkin di kelas selanjutnya kita pelajari aturan menulisnya ya. Iya, iya. Maksudnya, maksudnya kan kalau misalnya ya contoh misalnya Mm-mm. eh, wah, bahasa Arab, Arab misalnya ya, huruf Uh-uh. alif, huruf alif dikasih tanda atas bacanya A, dikasih tanda bawah bacanya I, tapi huruf itu tidak berubah-berubah. Oh, oh iya iya. Kalau di bahasa Mandarin Kak tidak ada dia yang kayak begitu. Tidak ada yang berubah-berubah yang kayak 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 bahasa Jepang juga ada yang berubah-berubah toh yang kayak tanda dikasih maru, tenten itu begitu toh. Iya. Kalau bahasa Nah, Mandarin tidak. Jadi dia kita hafal. jadi memang harus dihafal ya Iya, cara. memang harus dihafal. Jadi setiap hurufnya itu, setiap apa karakternya itu harus dihafal mulai dari bentuknya seperti apa dan caranya menulis urutannya seperti apa. Tuh dia betul Oh, harus dihafal. oke oke, lanjut. Heeh, oke. Nih tuh, 你的朋友 Hang Liu 叫 Xiao So, ah artinya ini apa? Ini subjeknya. Terus ini tuh partikel kepemilikan. ya Kepemilikan yang dimiliki adalah teman, 朋友. Nah, dipanggil siapa? Temanmu, temanmu dipanggil siapa? 你的朋友叫谁? Kalau mau bilang temanku namanya eh siapa ini? Muhammad Alam Syaramli. Temanku dipanggil Muhammad Alam 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 saya ya. 我朋友我叫我的朋友朋友叫阿叫兰萨，对，我的 oh ada pakai tadi ada partikel kepemilikannya 我 我 的 的. 朋友 对， 叫 朋 P dibaca PH. 朋朋友朋朋友友叫阿叫 Lam. ya em hàng hàng 我的我的朋友 salah. 我的朋友朋友叫叫阿Lam. 我的朋友叫阿Lam. 你的朋友叫谁? Siapa namanya temanmu? Namamu dipanggil siapa? 我的朋友朋叫友阿我 Lam. 朋友叫 Tuh. Oke, lanjut. Yang mana?
Kalau misalkan kita mau bertanya, misalkan kita ada dua pilihan nih, kita mau bilang yang mana? Tambah saja ke, nah ke. Ini yang mana toh? Tambah 哪 saja. 个你告诉你啊？你喜欢哪个？对，你喜欢哪个？yang mana yang Aku lu suka yang suka? Yang mana? mana yang kamu? Ya, 对。 Ya, 你喜欢哪个？你 ini 喜欢 suka 哪个？ ke. Tambah saja ke, 哪个？你喜欢哪个？ Bisa juga 哪一个？ Bisa juga 哪一个？ Berarti nih yang langsung bisa mana? divariasikan di Variasikan bagaimana? kayak ini banyak sekali tadi Nishi Huan Nake ada lagi yang selanjutnya kita bilang. 哪一个？ Sama Jini. Oh, naik ke. 哪一个？ 哪一个tuh kayak salah satunya. Kayak misalkan ada dua toh. Ya. Kalau naga ini ada banyak. Yang Oh, mana naga yang lu banyak. suka? Nah, Oh. kalau naiga itu ada dua misalkan. Salah satunya. Kayak misalkan kau punya apel dua. Kita punya apel dua. Terus kita bilang, ni siwan naiga. Ni siwan naiga. Yang mana antara dua itu? Siwan naiga ya. Kayak kalau ini dia ada banyak di situ. Ni siwan naga. Kayak gitu. Mimbai ma. 明白了。 Oke. Begitu. Misalkan ada. Mengerti enggak? Yang lain mengerti enggak ini? Kalau mengerti pakai yang sekarang kita lanjut ke di mana? Nih. 在哪儿？ 哪？ 对，你在哪儿？ Artinya? Kamu sedang di mana? Kamu di 对， mana? Kamu di mana? 你在哪儿？ kamu lagi di mana? 你在di mana? Kamu 在哪儿？ sedang di mana? 你在哪儿？ bisa pakai 你在哪里呀？ sama. 你在哪儿 跟你在哪里是一样的。 Laushe kalau misalnya Cesua Cai Nali kamar mandi 治 di 所，治所在哪儿？ Oh, Cai 治 Nali. 所在哪里？ Iya, bisa. Seicho Cai Nali. Ya, bisa pakai 哪儿 bisa pakai di 哪里 kayak bisa kayak bilang 请问治所在哪儿？治所在哪里？一样的。 Cai Nali. 对，在哪里？在哪儿 ？Oke? Oke. Oke, Ada. ini lagi. 什么时候？ Semua Artinya sifat. kapan? Semua sifat. 你什么时候去北京？那你什么时候去北京？你什么时候去北京？对，可以。什么时候 ini kayak umum sih kayaknya deh. Kapan? Kapan? Jadi jawabannya 我明天去北京。 Oh, 你 sekarang 你什么时候？ Muslim. Yu 你什么？你看，十号 去 Jangan makin begitu karena kalau tidak orang
你什么时候去北京? Kalau misalkan mau Kak bilang besok saya ke Beijing. 明天你要去北京。我我明天对我明天去北京。对我明天去北京。我明天我明天明天忘了，等一下，明明天去啊，你什么时候去北京？我明天去北京。嗯， Apalagi kayak kapan? Tercoret. 你什么时候买水果？啊，你什么时候买水果？买水果？你什么时候买水果？Apalagi? 你什么时候去办公室？你什么时候去办公室？对，apalagi? 你什么时候？ Intinya tahu 你 tuh 什么时 penggunaan 候来？啊，什么时候来？什么时候来？可以的。 Oh, yang Ah, penggunaan kapan, Di? penggunaan kata kapan. Jadi kapan tuh kayak umum Ji. Bahasa Indonesia juga sama Ji. Kayak kapan, Iya. kapan ini, kapan itu, sejak kapan, kapan ini, gitu. Oke? Terus 为什么? Sekarang 为什么? 为什么? Kenapa? Kenapa? 因为什么？为什么？你 pakai subjeknya dulu, langsung deh. Ya, subjek dulu. 你为什么理解？pakai ma lagi deh. Ya, tidak usah pakai ma lagi. 你为什么理解？理解？为什么？resign。哦，例子。理解。例子。你为什么你为什么离职？啊，你为什么离职？Kenapa kamu resign? Gitu. Kita bertanya, kenapa? 你为什么离职呀？你为什么还没睡觉？Kenapa kamu belum tidur? 你为什么爱我？你为什么爱我？对，可以问这样的。你为什么爱我？比如说有人说我爱你，然后你要问他就是为什么你爱我？对，kenapa kamu suka sama saya? Kayak kalau ada bilang tahu itu sering sekali orang bilang, 我爱你. Bisa ditanya, 你为什么爱我？你为什么爱我呀？你认识我吗？ Kalau misalnya saya bilang 为什么我们学中文, kenapa mereka belajar Mandarin? 他们, jadi subjeknya di depan ya. 他们为什么 Oh, 学 subjek di 中 depan 文？ 啊，对，他们为什么学中文？为什么啊学习中文。中文？
对，他们ini kata ganti mereka, kata ganti dia. Jadi mereka, 他们为什么? Kalau ini nah, kalau misalkan 他们, kan ada laki-laki ada perempuan tuh. Iya. Kalau mereka jenis kelaminnya gabung, mereka ada banyak di sana, misalkan satu gerombolan, terus jenis kelaminnya ada laki-laki ada perempuan, kita bilang apa? Pakai ta yang laki-laki. Tuh, pakai ta yang laki-laki. Betul. Kalau dia ini loh, sorry, kayak misal ada dua gendernya, tetap pakai ta ini. Astagfirullah. Kan ada loh kondisi medisnya. Iya, tapi itu kan tetap dihitung dia gender sebelumnya laki-laki atau perempuan. Lihat dulu gender aslinya pas dia lahir itu dia sebagai laki-laki atau sebagai perempuan. Kalau dia laki-laki, aslinya laki-laki, tapi dia merubah bentuknya jadi perempuan, berarti dia masih laki-laki. Masih pakai ta yang ini. Kalau dia perempuan, dia ubah jadi laki-laki, masih tetap dia perempuan. Tetap pakai ini. Oke? Oke lah, Sya. Kalian jangan digabung ta. Jadi dia laki-laki, dia perempuan. Nggak boleh ya. Lausya, kalau misalnya ini penggunaan kata ganti ada juga kayak misalnya dalam bahasa Inggris kan I, me, mine, myself. Kalau saya juga begitu juga seperti itu. Kan tadi kalau kata ganti ada kata ganti kepemilikan, mine itu kan water. Ya Oh, toh? iya. Ini Enggak kan ada, kata Kak. Pakai ta aja saja. pakai te Kayak saja. main kayak gitu lah, Sya. Pakai Tuh, ta aja saja tuh. pakai te, kok tabangan saja te. Jadi punya tak. Jadi kata ganti ke pemilikan namanya. Oke. Ada yang mau ditanyakan lagi? Kalian mengerti enggak sih? Lumayan. Mimpai lah, Sya. Lumayan, Lausya. Lemah. Tuh ya. Mimpala Johal. Coba memahami Iya. pelan-pelan. Semangat, Kak. Kalau ada yang mau ditanyakan, tanyakan ya Kak. Jangan sampai kalian tidak mengerti. Kalau kalian tidak mengerti, artinya saya rugi juga dong mengajar. Cheer up. Harus minimal dalam satu pertemuan itu kalian mengerti. Jangan mengerti sedikit, mengerti semua. I hope so. Maksa maksudnya. I hope so, but it's Tidak ada minimalnya. Pokoknya kalian harus mengerti semua. Kalau kalian tidak mengerti, kalian bertanya. Kalau kalian tidak bertanya, saya anggap kalian tidak mengerti. in my opinion, Lausya, it's hard. It's hard. It's too hard. Yeah. It's 简单. Ya, cientan. Sulit ya itu. 简单 itu gampang. 很容易. No, it's difficult. 很容易的. 容易 itu mudah. 简单 itu gampang. Orang. 容易. 简单. Nanti kita buka kelas speaking mau ndak? Tidak lah, Sya. Wow. Tapi kayaknya kalian harus belajar ini dulu ya. Apa lagi namanya? Kasih selesai dulu ini ya. Ya, selesaikan dulu yang ini, Lausya. Iya, nanti kalian setengah mati. Oke. Ada yang mau tanyakan sampai sini atau ada yang mau bikin kalimat atau ada... Oh, yang ini masih belum dibahas. Bagaimana? 怎么回事? 怎么了? Kayak, 你怎么了? Kayak dia lebih ke kondisi nggak sih, kayak keadaan, kayak 你怎么了? Kamu kenapa? Keadaanmu bagaimana? 你怎么了? Kayak misalkan temanmu lagi menangis, terus kita langsung datang, 你怎么了? Tambahkan saya le. Kamu kenapa? Kamu bagaimana? Keadaanmu bagaimana gitu? 你怎么了? 你身体怎么样？对，你身体怎么样？ Terus 你怎么来了? Kayak 怎么 kayak bagaimana kamu datang, kayak pakai apa kau datang, kayak 你怎么过来, kayak 你怎么来了, pakai dia tidak menjelaskan kayak kendaraan apa yang dipakai, cuma kita langsung mengerti kayak bagaimana kamu datang, kayak misalkan
Saya mau bertanya, kamu tiba-tiba datang nih di rumahku misalkan. Terus saya bertanya, bagaimana kamu datang? Artinya kita sudah tahu dong pertanyaannya. Oh, dia tanyakan saya bagaimana datang, kayak naik apa kak begitu ya, naik mobil kah, naik motor kah begitu, kayak begini. Bagaimana kamu datang? Ini cemelai lah. Ini mama. Simpai lah. 对，你怎么哭了? Kenapa kamu menangis? 他怎么哭了? Sama aja dengan bahasa Indonesia pertanyaan-pertanyaannya. Jadi kayak nggak susah-susah amat Ji. Terus kalau kita mau bertanya pakai sudah mau makan, pakai tambahkan saya mah. Yang kak itu diganti mah. Sudah makan kah? Oke Mika. 好了吗? Hmm. 好了吗? 好了吗 ini kayak misalkan kita kayak kasih orang pekerjaan. Terus kita mau tanya, sudah selesai kah? Bisa pakai 好了吗? Sudah selesai Mika? Oke Mika. Tidak ada masalah kah? 好了吗? Oke? Kalau Syekh itu merujuk ke anu ya, bertanya dengan sopan. Tuh. Oh, Semua pertanyaan sopan dia juga. Ini juga yang kayak kata tanya di atas sopan semua aja. Sopan itu kalau kita bertanya sambil tendang orang. Tidak sopan, Mbak. Kalau kita bertanya sambil mengamuk itu tidak tidak sopan. Apakah ada pertanyaan lagi? Kalau saya mau bertanya boleh? Boleh. Kalau misalnya mau bertanya kayak bagaimana kamu belajar bahasa Mandarin, bisa kayak nih sama Zhongwen atau enggak bisa? 你怎么说中文 bisa? 你怎么会说中文的？啊，你怎么会说中文的？Kamu bagaimana 学习啊？你怎么会说中文？你怎么说中文 ya bisa pakai ini juga. 你怎么说中文的？你怎么 sini ya? Nih, kayak bagaimana caramu toh? Kayak bagaimana caramu belajar bahasa Mandarin? Dia lebih ke kayak cara kita belajar bahasa Mandarin kayak 你怎么 iya, 说中文？ iya. 你怎么学中文 kayak gitu. Ini 怎么说中文 atau ada juga 怎么说 kayak kita lebih bertanya ke kayak gimana ini, gimana cara kerjanya, gimana cara bikin cara bilangnya. 怎么说 你怎么说中文 artinya bagaimana kamu belajar bahasa Mandarin? Kayak kita lebih bertanya ke caranya. Mm-mm, caranya. Nah, ini yang di bawah 怎么说 kayak misalkan kita mau bertanya sama orang Cina, kita tidak tahu bagaimana cara pronunciation-nya, cara mengucapkannya uh, Hansein dalam bahasa Mandarin. Kita bisa bilang 怎么说说 kayak kita bertanya cara. Salah. Di mana ya? 说 di 怎么说 gitu. Oke, oke. Kak. Berarti eh, kayak kayak bisa juga kayak gini nih kayak 这个汉字是这么说，Bukan senma ya, beda ya. Harus 真吗？真 真 真 真么 真 说. 真吗？Bedakan enggak boleh kita pakai apa ya, enggak boleh pakai yang shenme. Saya awal-awal belajar Mandarin juga pakai shenme, makanya orang Cina tidak mengerti. Oke, Pas oke. lama-lama saya bertanya, Mi, jadi gimana? Chenme, jadi dia kasih tahu saya, oh bukan shenme, tapi kita pakai chenme. Chenme shuo. Chenme shuo. Jadi kalau kita mau bertanya tentang caranya, ini gimana sih caranya? Ini gimana sih cara ininya? Pakai chenme. Ini kayak bagaimana atau gimana. Kayak begitu kita mau bertanya cara pakai chenme. Tidak boleh beda nah. Itu harus dibedakan antara shenme shenme dengan chenme. Ini beda jauh.
Oke? Oke, 老师明白了，啊，谢谢。不用写，怎么说？怎么说呢？Misalkan 这个怎么说呢？这个怎么说？你怎么说？你怎么说中文？你怎么说中文也可以的，都可以。Oke? Ada yang mau ditanyakan lagi? Yang lain? Yang diam tanpa suara? Sudah mengerti belum? Kenapa diam semua? 我明白，老师。明白了啊。你们都明白就好了。Ada yang mau tanyakan lagi nggak sebelum kita close kelasnya? Nanti minggu depan itu sekedar informasi ya. Minggu depan kita akan belajar tentang partikel Oh, ada lagi nih ada lagi pertanyaan yang tentang kita bertanya tentang harga ya sama G. Tapi nanti kita bahas di minggu depan. Kita bahas tentang partikel ke, le, sama oh ini sudah ya. Te sama cara penulisan Hanse. Ini minggu depan. Cara penulisan Hanse. Ini apa sih bagaimana sih cara pakai ke terus le itu kita bahas minggu depan. Terus kayaknya minggu depan itu minggu terakhir pertemuan untuk kelas basic ya. Nanti kita mengulang lagi dari awal yang kayak dari nada itu. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan enggak tentang kelasnya kah atau tentang Terus apa? izin, halo, Oke. ya, boleh masuk sedikit ya, Oke. mewakili rumah bicara sedikit sama berikan informasi ya ke teman-teman. Oke, selamat siang teman-teman. Izin saya Gaza, selaku founder di komunitas Membicara Community. Nah, tadi kan di awal sudah dijelaskan ya sama si kita Kak Multi tentang Membicara secara umum. Nah, jadi memang untuk di Membicara sendiri itu memang kita akan sediakan free class setiap bulan itu 4 kali secara offline maupun online. Nah, hanya saja memang materinya itu yang dibagikan adalah tentang level yang basic tadi, mulai dari pinyin, nada, segala macam sampai nanti latihan praktisnya. Nah, untuk free class sendiri memang kan pesertanya itu tidak terbatas ya, bisa saja belasan bahkan sampai puluhan seperti yang kemarin. Nah, mungkin nanti teman-teman yang memang mau serius belajar dalam artian eh, mau betul-betul bisa menguasai Mandarin, mau level up segala macam, nanti boleh japri ke saya atau pengurus supaya nanti kami bisa rancangkan juga program kelas yang memang betul-betul bisa intensif dan terarah begitu. Misalkan kayak nanti pesertanya itu dalam satu periode cuman maksimal 3 sampai 5 misal. Jadi teman-teman bisa lebih fokus dan apa ya bisa lebih leluasa lah dibandingkan misalkan kalau rame-rame seperti ini mungkin teman-teman masih malu-malu atau ragu ya untuk menyampaikan pendapat. Tapi nanti insya Allah kita akan coba rancang juga kelas reguler yang dimana kelas reguler itu levelnya ya dari basic sampai intermediate bahkan mungkin bisa jadi juga untuk persiapan HSK 1 misalnya seperti itu. Nah, jadi nanti silakan teman-teman kalau misalkan tetap mau ikut di kelas gratis, masih mau cari dasar-dasarnya, fundamentalnya, silakan pantau saja di Instagramnya Mabicara. Insya Allah kita akan konsisten untuk memberikan kelas gratis setiap seminggu sekali dengan jadwal yang tidak bisa kami tentukan tentunya karena nanti tergantung dari kesediaan mentor. Gitu. Nah, jadi nanti teman-teman pantau saja di grup. Nah, bisa saja mungkin informasinya itu H-1 atau bahkan H- beberapa jam kayak tadi. Karena memang kita tidak bisa menentukan jadwal
eh, ya harus mengikut dari kebiasaan mentornya begitu. Seperti itu teman-teman. Kalau ada yang mau ditanyakan juga tentang mau bicara secara umum ataupun hal-hal lain, boleh silakan open mic atau via chat. Terima kasih. Silakan dilanjutkan terus. Oke. Oke itu ya teman-teman. Oke. Ini masih ada yang mau dicatat kah atau sudah di screenshot? Saya mau tutup nih terus kita ke kelas sharing. Masih ada? Sudah di screenshot semua? Sudah difoto? Sudah? Sudah dicatat? Sudah. Oke. Teman-teman di sini saya mau tanya dulu. Motivasinya, saya mau tanya motivasinya teman-teman semua belajar bahasa Mandarin itu apa? Ada yang mau sharing nggak? Kenapa kalian belajar bahasa Mandarin? Apa sih benefitnya kalau kita belajar bahasa Mandarin atau bisa bahasa Mandarin? Ada yang mau sharing? Karena menurutku toh kalau misalkan kita belajar bahasa terus kita belum suka sama bahasanya atau mungkin kita tidak punya ketertarikan sama bahasanya cuman kayak mau FOMO saja itu susah sih. Kurang konsisten, susah konsistennya. Sama kayak pengalaman saya dulu, saya belajar Mandarin cuma karena FOMO, akhirnya saya tidak konsisten. Tapi karena setelah saya punya tujuan nih untuk belajar bahasa Mandarin, saya pikir lapangan kerja sekarang itu semuanya lebih ke ini ya, lebih yang terbuka luas itu untuk yang bisa bahasa Mandarin. Kayak mereka tidak, jangan pikir peluang kerja bahasa Mandarin itu cuma di tambang saja atau di pabrik nikel saja, bukan. Di rumah sakit besar itu juga mereka butuh penerjemah Mandarin loh. Kayak jangankan rumah sakit kayak apa di bagian Jawa sana, Jakarta sana itu banyak perusahaan-perusahaan besar yang kerjasama dengan Cina. Jadi mereka itu butuh translator bahasa Mandarin yang bisa bahasa Mandarin. Jadi kayak saya mau tanya teman-teman, nggak kalian gambarannya apa sih? Kenapa kalian mau belajar bahasa Mandarin? Coba ada yang mau sharing nggak? Oke, Multika coba. Baik, terima kasih kesempatannya Lause. Jadi awalnya sebenarnya saya disuruh memang sama bapakku, katanya kalau kamu besar nanti kamu belajar bahasa Mandarin dan bahasa Inggris. Sebelumnya mohon maaf kalau ada background suara masjid, soalnya tempat tinggalku dekat masjid. Nah, Oke. pada saat itu saya kayak, kenapa saya harus belajar bahasa ini dua? Ternyata seiring berjalannya waktu saya sadar kalau bahasa Inggris dan bahasa Mandarin ini termaksud bahasa dengan penutur terbanyak di dunia. Betul. Setelah belajar, saya sadar, nah ternyata peluang dari dua bahasa ini besar sekali, apalagi bahasa Mandarin. Dan menurutku kayak ternyata belajar bahasa Mandarin itu seru karena kita tidak hanya belajar tentang bahasanya, tapi kita juga belajar tentang culture-nya. Apalagi kalau belajar Ki Hanzi, dan Hanzi ternyata ada banyak cerita di balik huruf-huruf dan karakter Cina itu, dan menurutku itu sangat menarik sih untuk dipelajari. Itu aja Kak. Terima kasih. Betul sekali. Jadi selain bahasa Mandarin tuh menarik toh, selain bahasanya yang menarik kayak ada tantangan tersendiri, terus kayak bahasanya tuh keren sekali karena orang bilang itu bahasa paling sulit nomor satu di dunia toh. Nah kalau kita bisa kuasai itu kita keren sekali loh. Terus selain itu juga ya itu lapangan kerjanya yang sangat-sangat luas dan ya gaji yang ditawarkan juga tidak rendah. Itu harusnya teman-teman itu sebelum belajar bahasa Mandarin kalian harus tahu dulu tujuan kalian belajar itu apa, terus nanti kalian mau apakan sih bahasa ini, mau dibawa kemana begitu. Yang lain ada yang mau sharing? Taufik, Sari, Hairunisa ini bukan yang ini kah? Yang chapter 4? 是我，啊，你 Nisa，好，老师。不是你的老师。Gimana kabarnya Nisa? 我很好，老师。 Gimana Mandarinmu sekarang? Masih lanjut namun kah? masih sedikit-sedikit lah karena itu tidak didalami lagi kembali. Oh, sudah selesai kuliah kah?
Lagi tutup, lagi mengejar seminar tutup. Oh, bisa itu pas nanti selesai tuh. Kalau misalkan memang mau didalami lagi, bagus. Peluangnya tuh besar. Linda, Oke, yang lain? Rahma, Winda. Nah, itu juga teman-teman yang kalian yang baru masuk hari ini mungkin kurang mengerti ya. Maksudnya kurang paham karena mungkin kalian tidak ikuti kelasnya dari awal. Jadi, saya sarankan teman-teman untuk lihat dulu video pelajaran sebelumnya yang kayak yang paling basic itu yang nada sama pronunciation, pelafalan. Kalian pelajari dulu ada di YouTube-nya Mabicara, nanti di-share kembali linknya sama pengurus. Kalian pelajari kembali. Setelah itu baru kita kayak kalian ikut kelas yang berlanjut juga kalian sudah bisa paham gitu. Bisa aktif belajar. Oke? Oke, teman-teman yang baru gabung hari ini, oke? Oke, saya kira cukup ya untuk hari ini. Terima kasih atas kerjasamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya tutup ya.